Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus Syarifudin dengan NPM 23 120 112 30. Kali ini saya akan mewawancarai Bang Rangga Reksowisesa. Oke, langsung ke pertanyaan aja. Boleh gitu. Mari kita. Pertanyaan pertama, menurut Abang, apakah hukum yang berlaku sudah mencerminkan nilai keadilan substantif bagi masyarakat? Mencerminkan keadilan secara substantif di masyarakat. Bahwasanya hukum di Indonesia ini kan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ya, pasti ada ingat ketika di perguruan ada di mana dosen mengatakan dasen das solid. Teori dan praktek berbeda kenyataannya di lapangan. Dan itu memang terjadi. Mencerminkan seperti itu hukum di Indonesia. Karena berkaitan dengan apa? Satu, masalah terkait dengan trias politika juga, ya, adanya DPR, kemudian terkait dengan eksekutif, kemudian ada yudikatif. Implementasi terkait dengan undang-undang itu mencermin kepada suatu masyarakat ketika adanya suatu permasalahan hukum, barulah nanti akan dieksekusi secara penegakan hukum. Kalau dibilang sudah mencerminkan itu dibilang tidak atas secara keseluruhan. Karena menyebut situasi kondisional terhadap siapa yang dikenakan undang-undang ataupun tidak. Makanya ada peribahasa di mana tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, makanya saya dapat simpulkan bahwa hukum di Indonesia itu situasi kondisional, tidak disamakan rata. Selanjutnya, apa dampak dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sering terhambat oleh prosedur birokratis yang panjang dan rumit? Yang berikutnya adalah apa dan apa? Apa dampak dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sering terhambat oleh prosedur birokratis yang panjang dan rumit? Oh, jelas. Ketika dalam hal pembentukan peraturan perundangan adanya suatu keterhambatan pada sistem birokrasi, sangat merugikan kepada citra kepada pemerintahan, kemudian citra kepada legislatif itu sendiri, ya kan? Karena dampak yang terhadap masyarakat apa? Implementasi dan eksekusinya, dan menghalangi suatu inovasi perkembangan hukum di masyarakat, gitu loh. Jadi ada irisan yang beriringan. Gini, undang-undang itu diciptakan kenapa? Adanya suatu persoalan polemik di masyarakat, kan begitu, ya. Ubi societas civius, di mana ada masyarakat di suatu hukum, maka sehingganya diciptakan adanya peraturan perundang-undangan untuk menertibkan adanya suatu peraturan kepada masyarakat. Dengan adanya penghambatan pembentukan perundang-undangan, artinya apa? Secara implementasi tidak tercapai secara maksimal pelaksanaan di masyarakat, begitu esensinya seperti itu. Kemudian dengan secara kaku implementasi di lingkungan pemerintahan itu membuat citra pemerintah sangat tidak dapat dipercaya oleh masyarakat, khususnya rakyat Indonesia, kan begitu. Jadi ada ketimpangan di mana trust tidak ada yang namanya check and balance, kemudian adanya timbul suatu polemik juga ketika penghambatan itu ada apa? Kita kan bertanya-tanya, pasti menimbulkan adanya KKN, korupsi, nepotisme. Ya mungkin kita sudah melihat lah di media sosial atau di liputan pemberitaan yang menjadi corong pemerhatian terhadap penghambatan pembentukan peraturan perundangan terhadap perampasan aset. Kan gitu, undang-undang perampasan aset. Itu sudah lama sudah dicanangkan, kemudian diulas kembali oleh Prof. MD. Ya kan? Kemudian secara terbuka disampaikan oleh DPR RI, yaitu siapa? Pak Bambang Pacul. Kalau mau dibentuk undang perampasan aset, itu bukan di DPR RI. Konsultasi dulu kepada pimpinan, yaitu ketua partai. Artinya apa? Terjadi penghambatan, itulah menciptakan suatu korupsi, negosiasi, artinya ada kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Nah, itulah yang menjadi dampaknya itu sangat besar sekali terhadap terutama implementasi dan efektivitas dan eksekusi di masyarakat. Selanjutnya, bagaimana harapan Abang terhadap pembentukan undang-undang di masa depan? Ya.
Harapan saya terkait dengan pembentukan undang-undang itu harus mencerminkan yang namanya rugi sosialitas idios, di mana ada masyarakat di saudara hukum. Artinya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pola pikir masyarakat, mengikuti gerak-gerik, mengikuti adat istiadat yang ada di masyarakat. Mungkin zaman sekarang sudah merambah ke modern, yaitu hukum diciptakan agar terjadi ketertiban. Itu harus mengikuti perkembangan zaman, tidak boleh kaku. Hukum, ya, tidak boleh kaku, tidak boleh kolek, artinya secara fleksibel, sesuaikan dengan situasi kondisi, bersesuaikan dengan aktivitas, kegiatan, dan pola yang ada di masyarakat. Kemudian seharusnya terhadap pembentukan undang-undang harus dijalankan dengan baik, artinya ada sinergi terhadap trias politika, ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga berjalan dengan baik dan terciptanya peraturan perundang-undangan dengan aman dan kondusif. Sekiranya itu. Terima kasih, Pak. Ya.